Sejarah Jawa penuh dengan tokoh-tokoh yang meninggalkan jejak dalam perjalanan spiritual dan agama. Namun, ada satu nama yang terus mengundang perdebatan hingga hari ini, Syekh Siti Jenar. Dia dihormati, namun sekaligus dibenci. Apa yang benar-benar terjadi di balik cerita-cerita tentang dirinya? Fakta atau hoaks? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa kisahnya begitu membingungkan? Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh mistik yang dikenal dengan ajaran-ajarannya yang kontroversial. Di masa lalu, dia menjadi pusat perhatian karena ajarannya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Wali Songo. Tetapi, apakah ajaran tersebut benar-benar sesat? Atau justru terdapat kebenaran yang belum terungkap? Sebagai tokoh yang dikenal dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti, yang menyatakan bahwa manusia dan Tuhan adalah satu, Syekh Siti Jenar dianggap keluar dari arus utama Islam. Banyak yang mengatakan bahwa ajarannya menyimpang, dan bahkan menyebutnya sebagai ajaran sesat. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ajaran ini benar-benar menyimpang, atau mungkin lebih dari sekadar hoaks yang dibuat oleh musuh-musuhnya? Sebagian orang menyebutnya sebagai seorang pemberontak yang menantang otoritas Wali Songo. Mereka menganggap ajaran-ajarannya bisa merusak kesatuan umat Islam di Jawa. Namun, di sisi lain, ada mereka yang melihatnya sebagai seorang pencerah yang mencoba menggali kebenaran hakiki. Bagaimana kita bisa membedakan antara fakta dan hoaks yang beredar tentang Syekh Siti Jenar? Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar bukanlah seorang yang melawan ajaran Islam, melainkan seorang sufi yang berusaha mencapai pemahaman lebih dalam tentang kesatuan dengan Tuhan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam, sehingga patut dianggap sesat. Jadi, apa yang harus kita percayai? Fakta atau hoaks? Tentu saja, tidak hanya ajaran-ajarannya yang menjadi sorotan. Syekh Siti Jenar juga dikenal dengan kisah hidupnya yang penuh misteri, termasuk kematiannya yang penuh tanda tanya. Sejarah mencatat bahwa dia dihukum mati oleh para wali. Namun apakah hukuman itu merupakan bentuk kebenaran yang harus diterima, ataukah sebuah keputusasaan dari pihak yang merasa terancam? Syekh Siti Jenar dikatakan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, dan menyebutkan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari Tuhan. Hal inilah yang menjadi kontroversial. Namun, apakah pernyataan ini benar-benar seperti yang kita dengar? Atau mungkin ini adalah distorsi sejarah yang sengaja dibuat? Apakah itu sebuah penyerangan terhadap ajaran Islam, atau justru sebuah pandangan filosofis yang lebih dalam? Fakta atau hoaks? Sampai hari ini, cerita tentang Syekh Siti Jenar terus berkembang dan mengundang perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa dia seorang guru spiritual yang berani, ada juga yang menyebutnya sebagai seorang sesat yang harus dihukum. Namun, satu hal yang pasti, Syekh Siti Jenar meninggalkan warisan yang tak mudah dilupakan. Mungkin kita takkan pernah tahu kebenaran sepenuhnya, tetapi kita bisa terus menggali, belajar, dan merenung. Di tengah-tengah perjalanan sejarah, banyak tokoh yang telah meninggalkan jejak. Namun, tak semua jejak itu mudah dimengerti. Salah satunya adalah Syekh Siti Jenar, seorang tokoh yang tak hanya menjadi misteri bagi para sejarawan, tetapi juga menyimpan pelajaran hidup yang dapat kita ambil, bahkan hingga hari ini. Syekh Siti Jenar bukan sekadar nama yang dikenang karena ajaran kontroversialnya. Lebih dari itu, ajarannya mengandung pelajaran mendalam tentang kehidupan, spiritualitas, dan pencarian diri yang mungkin sangat relevan dengan generasi muda masa kini. Salah satu ajaran utama dari Syekh Siti Jenar adalah Manunggaling Kawula Gusti, kesatuan antara manusia dan Tuhan. Ajaran ini bukan hanya sebuah teori spiritual yang rumit, melainkan sebuah panduan hidup yang menyentuh inti dari pencarian eksistensial setiap manusia. Pada dasarnya, Syekh Siti Jenar mengajarkan kita untuk memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang sangat besar, dan untuk mencapainya, kita harus menemukan kesatuan dengan diri kita sendiri dan dengan Tuhan. Bagi generasi muda saat ini, seringkali kita merasa terputus dari diri kita sendiri, terjebak dalam hiruk-pikuk dunia modern, ekspektasi sosial, dan teknologi yang terus berkembang. Syekh Siti Jenar mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk merenung, dan untuk mengenali diri kita lebih dalam. Sebab,
Sebelum kita bisa benar-benar memahami dunia di sekitar kita harus terlebih dahulu memahami diri kita sendiri. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kebenaran dalam kehidupan, meski itu berarti harus berani berbeda. Di tengah tekanan untuk mengikuti arus dan konformitas sosial, seringkali kita takut untuk menjadi diri sendiri. Tapi Syekh Siti Jenar mengingatkan kita bahwa kebenaran itu bisa datang dari pencarian yang dalam, bahkan jika itu berarti menantang pandangan atau tradisi yang ada. Ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan Manunggaling Kawula Gusti, itu bukan hanya sebuah konsep agama. Itu adalah panggilan untuk menggali lebih dalam, untuk menjadi lebih sadar akan makna hidup dan hubungan kita dengan Tuhan dan alam semesta. Ajaran ini mengajak kita untuk hidup secara autentik, tanpa takut untuk mencari jawaban atas pertanyaan besar dalam hidup. Pada akhirnya, ajaran Syekh Siti Jenar mengajarkan kita untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dalam dunia yang semakin sibuk dan serba cepat, banyak orang yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Syekh Siti Jenar menunjukkan bahwa pencarian diri yang sejati datang dari penerimaan dan pemahaman akan kesatuan antara manusia dan Tuhan. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya dituntut untuk sukses dalam karir atau materi, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang utuh, yang memahami siapa diri kita sebenarnya, dan apa tujuan kita dalam hidup. Syekh Siti Jenar memberikan kita pelajaran bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam proses itu sendiri. Jadi, bagi kita yang hidup di zaman yang penuh tantangan ini, pelajaran dari Syekh Siti Jenar adalah tentang keberanian untuk mencari kebenaran, tentang kedalaman pemahaman diri, dan tentang kesadaran akan kesatuan kita dengan Tuhan dan alam semesta. Mungkin itu adalah pelajaran hidup yang lebih penting dari apapun yang kita pelajari dari dunia luar. Apakah kalian percaya bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang pemberontak? Atau apakah ajarannya memiliki kedalaman yang belum kita pahami sepenuhnya? Fakta atau hoaks? Semua tergantung pada bagaimana kita melihatnya. Kini, giliran kalian untuk menentukan. Apa yang kalian percaya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.